Ya, sistem pengolahan yang ada di dalam interaksi manusia dan komputer. Sistem pengolahan ini kita akan belajar mengenai bagaimana membuat sebuah antarmuka yang ada di dalam laman komputer. Ya. Yang pertama, kita harus mengenal namanya pemodelan sistem pengolahan. Bahwa pemodelan sistem pengolahan ini ada 3 unsur. Yang pertama adalah piranti masukan atau inputan, ya. Dimana contohnya kita ibaratkan adalah piranti pengolahannya adalah manusia. Seorang manusia memiliki piranti masukan inputan. Ya. Apa itu piranti inputannya? Yaitu adalah panca indera. Dia bisa mendengar, meraba, ya. Itu adalah panca inderanya sebagai piranti masukan atau perangkat masukannya. Lalu ada sistem pengolahan proses. Dari panca indera, dia menerima sebuah informasi masuk ke dalam panca indera, lalu diproses dan diolah oleh otak, ya, sehingga mengeluarkan yang namanya piranti keluaran, yaitu hasil keluaran dari manusia bisa berupa gerakan, suara, seperti itu, ya. Sama dengan IMK nanti, ada masukan, proses, serta keluaran yang dihasilkan. Kita juga harus mengenal namanya aspek sistem komputer, ya, dimana sebuah kumpulan dari elemen yang saling terkait dengan tujuan tertentu. Di mana sistem komputer memiliki 3 aspek yang perlu diperhitungkan agar bisa berjalan dengan baik, ya. Aspek yang pertama dari sistem komputer adalah aspek perangkat keras. Ini biasa kita kenal ada CPU, ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada hard disk, ya, dan lain-lain. Dimana aspek perangkat keras ini itu beberapa perangkat keras komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia, ya. Dalam menciptakan sebuah interaksi manusia dengan komputer, aspek perangkat keras ini juga berperan untuk membantu manusia dalam bekerja. Lalu aspek yang kedua adalah aspek perangkat lunak atau software. Yang biasa kita kenal kalau software ada sistem software, ada aplikasi software, ada paket software, ya. Dimana serangkaian unsur yang terdiri dari beberapa perangkat lunak, program komputer yang digunakan untuk membantu proses kerja manusia. Ya, tadi adalah perangkat kerasnya untuk membantu proses kerja manusia, lalu di dalam perangkat keras itu ada softwarenya untuk membantu proses kerja manusia juga. Dan aspek yang ketiga adalah aspek manusia atau brainware, di mana ini sebagai tenaga pelaksana, ya, seperti sistem analis, programmer, operator, dan technical support. Ya, tenaga pelaksana ini akan menjalankan dan mengawasi pengoperasian sistem komputer, di mana proses pengolahan data untuk menghasilkan suatu informasi yang tepat guna, akurat, dan tepat waktu, ya. Ini aspek terakhir dari sistem komputer. Dan aspek manusia ini sangat berperan penting dalam yang namanya antarmuka, ya. Apa sih faktor-faktor manusia dalam antarmuka, ya? Dalam membuat sebuah antarmuka ada faktor-faktor manusia yang penting. Yang pertama adalah faktor penglihatan, ya. Di dalam penglihatan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kita bicara tentang antarmuka,
desain, tampilan, ya. Penglihatan ini penting bagi si manusia. Kalau manusia matanya normal, maka yang dilihat adalah benar. Namun apabila ada plus, minus, atau kurang normal, maka penglihatan ini akan menjadi berbahaya buat si user, ya, karena akan bisa menjadi warna yang berbeda, ya. Dalam penglihatan ini ada yang namanya luminas, ya. Luminas ini adalah banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh objek, ya, sehingga semakin besar luminas dari sebuah objek, maka rincian objek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Dalam penglihatan ada luminas. Lalu di penglihatan ini juga ada kontras, ya. Pengaturan kontras ini juga penting. Karena apa? Karena hubungan antara cahaya yang dikeluarkan dari objek dan cahaya dari latar belakang objek, ya, itu bisa salah sedikit kontrasnya akan membuat sebuah tambahan aspek-aspek dari si user akan melihat, wah, ini gimana ya, gelap lah, atau nggak kelihatan lah gitu, ya. Dan sama juga yang ketiga ini adalah kecerahan, ya. Nanti akan ada tanggapan subjektif pada cahaya, ya. Nanti si user akan melihat setelah dibuat ini tampilan warna, cahaya, kontras itu akan mempengaruhi si user. Maka penglihatan ini penting. Yang keempat tentang sudut pandangnya dan ketajaman penglihatan, ya. Dalam sudut penglihatan ini di mana sudut yang berhadapan oleh objek pada mata. Pembuatan antarmuka juga harus melihat sudut penglihatannya, ya. Dari sudut mana nih harus dilihat, bagaimana ini tampilannya, warna mana nih yang harus ditaruh di daerah sudut mana nih yang harus ditampilkan, harus ditaruh, karena angle-nya harus terlihat baik untuk antarmuka. Dan juga ketajaman penglihatannya, ya. Sudut penglihatan ini minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas, ya. Ini ketajaman penglihatan. Jika objek yang dilihat sudah jelas, maka itu udah bagus. Tinggal ditambah sudut atau angle-nya tepatnya di mana, gitu. Lalu yang kelima adalah medan penglihatan, ya. Medan penglihatan ini dimana sebuah sudut dibentuk ketika mata bergerak ke kiri atau ke kanan yang terjauh, ya. Biasanya dibagi menjadi 4 daerah. Ada penglihatan binokuler, ada monokuler kiri, ada monokuler kanan, ada daerah buta, ya. Itu medan penglihatan. Dan yang terakhir ada warna, ya. Warna ini terlihat mudah, banyak warna dan banyak imajinasi yang kita ingin tampilkan warna. Namun warna ini sangat berbahaya dalam antarmuka, ya. Ini bukan karena keinginan. Biasanya kebanyakan manusia itu menaruh antarmuka tuh keinginan, pengennya warna ini, tapi tidak seperti itu. Warna ini harus menjadi sebuah keselarasan penggunaan warna, ya. Dan penglihatan ini mata itu benar-benar harus baik dalam warna. Karena mata normal mampu membedakan 128 warna yang berbeda, ya. Dan warna yang sesuai akan mempertinggi efektivitas tampilan grafis. Tapi jika tidak sesuai dengan pengguna, justru pengguna akan menerima informasi yang salah, ya. Jadi warna ini penting, terlihat mudah tapi itu sulit karena harus ada keselarasan antara penggunaan warna. Lalu bagaimana sih melihat kombinasi warna yang terbaik? Nah, di sini ada tabelnya, ya. Yang sebelah kiri adalah background, lalu ada teks normal, ada teks tebal.
Dalam pemilihan warna kita juga harus lihat backgroundnya. Background putih itu sebaiknya harus dikenalkan dengan cetakan warna apa. Kalau backgroundnya putih, berikan cetakan warna biru, yaitu bernilai 94% lebih baik, atau hitam. Hitam ini 63% dan merah 25%. Kalau cetakan warnanya normal. Kalau tebal di sini kita perlu garis bawahi. Tebal itu menunjukkan sebuah eksistensi dari cetakan tersebut, ingin lebih dilihat, ya. Maka cari warna-warna yang lebih dominan, ya, dari 3 warna tersebut. Dari 3 warna yang sudah normal, ya, yang normal. Maksudnya 3 teks warna yang normal tadi. Kalau yang normal tadi adalah warna biru, hitam, dan merah yang pertama, maka di saat tebal warna hitam yang diutamakan karena lebih kontras, lebih jelas, ya, sebesar 69% warna hitam. Lalu warna biru yang kedua, kalau memilih warna biru. Lalu warna merah yang ketiga, ya. Lalu kalau backgroundnya hitam bagaimana? Nah, hitam ini kan gelap, ya. Maka kalau gelap, jangan cari warna yang gelap. Nah, kalau backgroundnya gelap, cari warnanya gelap, maka tidak terlihat pasti tulisannya. Maka kalau hitam, pasti teks normal garisnya itu warna pasti putih pertama, paling cocok dengan background hitam putih, ya. Lalu kalau nggak putih, warna kuning yang kedua. Lalu bagaimana untuk cetakan tebal dengan background yang hitam? Cetakan tebal dengan background yang hitam itu lebih baik berwarna kuning, ya, lebih terlihat, lebih nyata, warna kuning. Lalu yang kedua bisa warna putih atau warna hijau, ya, karena 3 warna ini yang cocok terhadap background warna hitam. Lalu kalau backgroundnya yang terang seperti hijau, ya, kalau terang seperti hijau, cari warna-warna yang gelap seperti hitam, ya. Hijau lebih cocok dengan warna hitam, tulisannya lebih jelas, lebih terbaca. Lalu warna biru atau enggak warna merah. Kalau backgroundnya hijau dengan warna hitam, biru, merah ini mau tebal ataupun mau normal, tulisan cetakannya tetap sama urutannya. Yang diutamakan adalah hitam, merah, dan biru. Ya, 3 warna itu sama, hanya bertukar saja. Kalau yang dicetak tebal hitam, merah, biru. Kalau yang dicetak normal hitam, biru, merah. Lalu kalau yang backgroundnya lebih terang lagi bagaimana? Seperti warna kuning backgroundnya. Nah, kalau backgroundnya warna kuning, warna kontras terang ini jangan cari warna-warna yang terang juga, ya. Cari warna yang gelap seperti warna merah, biru, dan hitam. Kalau yang cetak tebal, maka merah, biru, dan hitam sama seperti warna background hitam tadi, ya. 3 warna ini cocok baik yang tebal maupun yang normal, ya. Dan pemilihan warna juga harus dilandasi oleh aspek-aspek, ya, dalam pemilihan warna. Pertama ada aspek psikologis, ya. Dalam aspek psikologis ini hindari penggunaan yang berwarna tajam, ya, seperti background warna kuning ini agak tajam, terang, ya. Merah, hijau, ya, itu warna tajam, sebaiknya dihindari untuk dengan kapasitas warna yang besar, ya. Dalam aspek psikologis juga merah hijau itu harus dihindari, ya, yang ditempatkan secara jangan terlalu banyak, ya. Merah hijau ini tolong dihindari dalam aspek psikologis. Jangan sampai tampilannya nih jadi
skala besar ya. Untuk yang layar lebih besar kasih warna merah sama hijau, itu akan merusak estetika warna tampilannya. Orang jadi pasti pengguna akan melihat warna hijau merah terlalu lebih banyak, dan konsepnya hampir satu layar itu warna hijau merah, itu akan menjadi tidak nyaman penglihatannya ya. Dan pemilihan warna terbaik juga dilihat dari aspek yang kedua ini adalah perseptual ya. Perseptual di sini adalah ketajaman dan kecerahan ya dari tulisannya, cetakannya ya, namun bukan backgroundnya ya, perlu diingat itu. Dan pemilihan warna yang terbaik dari aspek perseptualnya, ketajaman dan kecerahan, yaitu utamakan adalah cetakannya ya, tulisannya, bukan backgroundnya yang dibuat tajam dan cerah ya. Karena kalau backgroundnya dibuat tajam dan cerah, akan membuat sebuah tulisan itu akan menjadi redup dan tidak terlihat gitu, karena kebanting sama warna backgroundnya. Sehingga yang diutamakan adalah ketajaman dan kecerahan tulisannya ya, cetakannya. Karena tidak semua warna itu bisa dibaca ya. Kalau warna latar belakangnya gelap seperti merah, biru, magenta, coklat, itu disarankan akan memberi penampilan yang lebih baik dibandingkan warna yang lebih cerah ya. Jadi cari-cari background tuh warna-warna gelap dengan tulisan-tulisan yang bisa terlihat dan terbaca ya. Jadi lebih nyaman orang lihat penglihatan matanya dari aspek perseptual. Lalu dari aspek kognitif ya, ini juga pemilihan warna, jangan menggunakan warnanya yang berlebihan kalau dari kognitif, karena akan membuat si pengguna itu udah malas aja ngelihat tampilan warnanya, tampilan antar muka udah malas aja, kan terlalu banyak warna, dia pusing ya. Nggak semua orang itu suka dengan selera kita. Jadi dalam pemberian warna itu harus melihat tiga aspek ini ya. Jadi pertama tuh di aspek kognitif tuh jangan terlalu berlebihan menaruh warna-warna ya. Dan juga di dalam aspek kognitif juga kita bisa memberikan warna ini pada halaman yang sebaiknya harusnya berbeda ya. Karena penampilan warna background tampilan dalam antar muka halaman yang satu dengan halaman yang kedua itu sebaiknya memiliki unsur pesan yang berbeda ya. Karena kalau tampilannya sama dengan halaman kedua dan ketiga, maka unsur pesan yang disampaikan adalah pasti sama. Contoh, halaman login dengan halaman menu utama. Halaman login pasti warna dan tampilannya berbeda dengan halaman menu utama, karena menunjukkan bahwa pesannya bahwa ini adalah halaman login, halaman akun, halaman verifikasi ya. Dan menu utama adalah halaman akun dia yang di dalam gitu. Dia sudah bisa explore, dia bisa diberikan akses apa saja di dalam menu utama tersebut ya. Jadi jangan sampai halaman login dengan halaman utama warnanya sama, tampilannya sama, itu membuat kepesan nah ini sama aja gitu ya. Jadi tampilan yang sama dalam sebuah halaman akan menunjukkan pesan yang sama. Yang ketiga itu dalam aspek kognitif adalah kecerahan ya. Kecerahan juga terlalu cerah itu juga membuat pusing kepala ya. Tapi gimana kecerahan ini membuat sebuah tampilan menarik perhatian si pengguna, sehingga pengguna melihatnya user friendly nih, enak nih kayaknya nih gitu. Sudah membuat sebuah rasa nyaman gitu ya. Ini warna-warna terbaiknya. Lalu bagaimana dengan warna terburuk? Nih warna terburuk ya, hindari warna-warna terburuk. Contoh background warna putih, tulisannya kuning
100% lagi kuning, cyannya 94% lagi. Ini sudah pasti dikategorikan tidak terbaca ya. Warna kuningnya itu 100% dengan backgroundnya putih, itu pasti tidak terbaca, terang gitu. Lalu background hitam ya, tulisan cetakannya biru, merah atau magenta, backgroundnya tahu gelap, tulisannya gelap juga. Ini membuat sebuah tiga aspek tadi yang akan berpengaruh ya. Atau backgroundnya kuning terang, tulisannya putih ya, itu seperti tidak terbaca dan orang melihatnya udah males ya. Dan ini hindari kombinasi warna terburuk ini ya. Nah, itu tadi dari aspek dari faktor penglihatan ya. Sekarang kita masuk ke faktor pendengaran ya. Di aspek pendengaran ini kebanyakan manusia itu mendeteksi suara dalam frekuensi 20 Hz sampai 20 Hz. Manusia juga mendengar suara antara 50 desibel sampai 70 desibel. Sehingga kalau antar mukanya mau diberikan sebuah musik ya, tolong jangan sampai merusak pendengarannya ya. Misalkan lebih dari 140 desibel. Nah, dan manusianya tidak bisa mendengar frekuensi kurang dari 20 desibel kekecilan ya. Kegedean juga ngerusak pendengarannya. 140 desibel kekecilan juga akan merusak tampilan termukanya, nggak kedengeran suara apa sih ini, seperti kayak bisik-bisik gitu ya. Itu kalau memberikan suara juga harus yang normal tadi, rentan waktu yang 20 desibel sampai 70 desibel pendengarannya ya untuk suaranya. Lalu ada sentuhan ya. Contohnya seperti penggunaan papan ketik keyboard ya. Manusia itu akan lebih nyaman apabila tombol atau keyboard tidak berat proses penekanannya. Perkembangan teknologi mengarahkan pada permukaan komputer dengan sistem sentuhan layar atau touchscreen. Ya. Ini faktor manusia dalam antarmuka ini juga sentuhan dalam pengerjaannya. Ya. Tadi perangkat keras itu berperan penting, ya harus nyaman. Jadi ini dalam hardware ya, segi hardware kalau sentuhan ini, dimana sebuah sentuhan merupakan sarana manusia untuk berinteraksi ya. Lalu ada model sistem pengolahan. Pada model sistem pengolahan ini, di mana sistem komputer ini terdiri dari pengolahan proses ya. Di mana sistem pengolahan manusia ini terdiri dari pengolahan perseptual tadi, pengolahan intelektual, dan pengendalian motorik yang berinteraksi dengan memori manusia. Ya, ini kalau dalam sistem komputer ini terdiri dari pengolahan prosesor dengan memorinya, ya, interaksi keduanya, ya. Dalam ini jadi antara si otak dengan si penyimpanannya gimana, gitu. Jadi membuat sebuah sistem antarmuka ini tidak berat, ya, dan juga nyaman dalam penggunaannya. Lalu ini aspek yang kelima, faktor yang kelima adalah pengendalian motorik. Ya, pengendalian motorik pada manusia ini dapat dilatih untuk mencapai taraf tertentu ya, seperti mengetik 10 jari untuk kecepatan 1000 huruf per menit. Ya, ini juga
faktor manusia dalam antarmuka. Dan pengendalian motorik ini seberapa cepat si pengguna mengetik, ya, seperti itu. Jadi tadi 5 faktor manusia dalam antarmuka. Ya, itu saja. Terima kasih. Itu tentang sistem pengolahan. Kita sudah mempelajari bahwa tadi ada aspek dalam sistem komputer, ya, kita ulas lagi. Itu ada aspek perangkat keras, aspek perangkat lunak, ada aspek manusia, ya. Dan dalam aspek manusia sendiri memiliki faktor manusia dalam merancang antarmuka. Dari pertama adalah penglihatan, lalu yang kedua ada pendengaran, sentuhan, pemodelan sistem pengolahan, serta terakhir adalah pengendalian motorik. Itu saja dalam sistem pengolahan. Terima kasih dan sampai jumpa.